Nah, oke teman-teman, kali ini kita sudah bersama Mas Pras ya. Iya, Mas. Mas Pras, kali ini kita berada di kandang pijikan atau pembesaran piyik ya Mas ya. Pembesaran piyik. Oke, di sini kira-kira ada berapa induk babuan ini Mas? Ini banyak, Mas. Banyak ya? Sama kemarin tuh sempat banyak yang mati, jadi Banyak yang mati. belum kehitung lagi berapa kemarin. Pokoknya banyak. Oke, Ada kita 60-an. izin masuk nih Mas ya. Iya, Mas. Oke, ini kita izin masuk, tutup aja lagi Mas, biar nggak ada yang keluar Mas. Mas tadi. Oke teman-teman, kali ini kita sudah berada di kandang pijikan. Ini kandang pijikan. Ini banyak banget pijikan di kandang Tim Popeye ini. Iya. Oke, mungkin untuk untuk indukan di Tim Popeye ini menyiapkan berapa babuan ini Mas? Oke Mas Pras, menyiapkan berapa babuan ini Mas? Sekitar 60 pasang, Mas. Sekitar 60 pasang. Wow, sekitar 60 pasang. Berarti emang setiap giringan diambil telurnya gitu apa ya? Setiap giringan diambil telurnya, terus habis itu yang pacak-pacak juga kita ambil telurnya. Oh. Nah, itu juga apalagi yang player yang udah pernah ada jalur juaranya itu tetap kita ambil, Mas. Langsung diambil Langsung anaknya? kita ambil anaknya, kita pakaiin babuan, kan memang kita babuan murni sampai besar. Oke. Jadi nggak pakai sepet. Oh, berarti nggak dipakein sepet ya? Nggak kita pakai sepet, kita murni babuan sendiri. Murni babuan sendiri ya? Iya. Oke, ini untuk kandangnya teman-teman. Dan untuk pensortiran sendiri nih Mas, di kandang Tim Popeye ini berapa pensortiran Mas kira-kira Mas? Kalau saya pribadi biasanya 3 tahap. 3 tahap. Ya, Oke, untuk tahap yang pertama Mas? kalau itu menurut anjuran Mas Ari, yang pertama itu kita lihat fisik burungnya. Fisik burung Ya. itu berarti di peak berapa itu Mas, atau Piyik itu dari Belum dari rampas? pertama dia bisa terbang sampai di sekitar Piyik 5 itu kita lihat dia dari kecil itu sakit-sakitan enggak, terus ada kelainan enggak pas dia ngangkat terbang. Kan kita sering cek setiap pagi sama sore. Oke, kalau semisal ada langsung disortir berarti Langsung ya? ada, kita sortir, langsung kita potong. Oke, dan untuk sortiran yang kedua Mas, tahap yang kedua itu seperti apa Mas? Sortiran kedua itu kalau misalnya udah mulai di bulu 5, itu kan ada beberapa yang mulai udah belancar, mulai kelihatan laki perempuan. Itu biasanya rabahan udah kita sortir. Rabahan udah disortir juga ya? Ya. Jadi rabahannya kita sortir dari cupit udang, bahu, tulangan, terus kaki, pinggul-pinggul itu semua kita sortir. Jadi kalau misalnya di sortiran itu rabahan udah masuk, masih kita simpen. Tapi kalau misalnya udah sortiran mata dan lain-lain itu udah nggak masuk, dari rabahan itu udah nggak cocok, langsung kita sortir lagi, kita buang. Oke. Dan untuk tahap yang ketiga nih Mas, pensortiran yang ketiga itu seperti apa Mas? Tahap sortir ketiga itu penjodohan, Mas. Penjodohan, tahap Ya. penjodohan berarti ya? Tahap penjodohan. Tahap Pas latihan itu. pas penjodohan dan pelatihan berarti ya? Pelatihan. Oh. Ya, jadi ada beberapa yang kita jodohin itu giringnya, kan kita lihat fase giringnya bagus enggak. Kalau misalnya giringnya bagus apa enggak, terus habis itu ditarik itu kayak mana, jalannya enak apa enggak, paham betinanya cepet apa enggak, itu kita simpan. Nah, kalau menurut rabaan dari Mas Pras sendiri nih, untuk play ataupun merpati yang nantinya akan menjadi player ini, yang seperti apa sih Mas yang dicari Mas? Ya kalau misalnya rabaan itu kita sesuai sama karakter induk. Jadi kalau misalnya contoh kita karakter induk yang sisinya keras. Kalau karakter induk sisinya keras, di anaknya itu tulangannya harusnya kuat, bahunya tebal, cupitannya juga keras. Jadi jangan sampai kita ngeliatin rabaan monoton. Jadi kita harus tetap fleksibel. Contoh misalnya piikan pacakan yang operasi, kalau misalnya tulangan anakannya nggak kuat, berarti kan nggak bisa dipakai. Jadi harus kita sortir gitu. Berarti yang jelas harus disesuaikan juga, harus sama bapaknya ya, sama bapaknya. Ibu. Jadi jalurnya kita jelas. Kalau misal ada emang kan penyilangannya juga kan emang ada yang jalur keras disilangin sama jalur los ya kan, nanti hasilnya akan seperti apa kan gitu, seperti kan. Dagingannya juga itu penting.
Mas, mungkin yang di sini nih banyak banget burung nih Mas. Ini yang Mas tunjuk aja nih kira-kira darahan yang mana nih Mas? Darahan yang darahan inti ya. Ini yang tritis jambrong ini. Yang di atas ini. Nah itu. Oh, yang di atasnya ya? Yang ini ya? Ya. Oke, yang ini darahan siapa nih Mas? Itu masih adik garong. Adik garong? Ya. Oke. Terus habis itu yang di bawahnya Mas? Lagi itu yang jambrong. Yang bawah yang ini ya? Ya, yang dekat belantong itu. Nah, itu anak F1 ketemu adik garong. Anak F1 ketemu adik garong. Iya. F1 ketemu adik garong. Ya, adik garong betina ketemu pacar F1 batu utama. Oke. Terus mana lagi Mas? Ini Mas. Ada lagi itu. Ini Evan juga. Ini anak Evan juga. Ini Evan masih ketemu sama adik garong. Evan ketemu adik garong. Terus itu yang di ujung sana juga. Yang Evan, mana Mas? Yang tritis lagi. Yang tritis jembros juga itu Mas? Iya, itu Evan ketemu adik garong juga. Yang ini ya? Ya. Ini. Terus ini panah merah. Yang mana Mas? Yang panah merah Mas? Yang gambir yang ini gambir ya? yang lagi dibuntung ini nih Mas. Kan itu udah masuk bulu 4. Itu panah merah itu. Oke Mas, di sini kan saya melihat merpati itu ada yang cabut ekor Mas. Ya. Ini fungsinya mungkin fungsi cabut ekor mungkin Mas Pras tahu ini fungsinya seperti apa Mas? Kalau cabut ekor itu kalau pribadi saya biasanya itu untuk pembesaran bahu bisa. Untuk pembesaran bahu. Ya, pembesaran bahu. Terus habis itu untuk kadangan posisinya nggak pas. Sama posisi dadanya sama dagingannya nanti lebih kuat. Oke. Oke, untuk apa namanya? Cabut ekor. Cabut ekor, fungsi dari cabut ekor. Dan kalau di sini menerapkan untuk cabut penjawat nggak Mas? Cabut penjawat kita enggak Mas, kita enggak ya? Enggak pakai cabut penjawat. Oke, berarti hanya cabut ekor. Cabut ekor. Untuk kinerja pengaruh nggak Mas menurut Mas ini? Kalau di sini nggak pengaruh sih Mas, lebih pengaruhnya ke jalur. Kalau misalnya kan ada beberapa mitos yang ngomong kalau misalnya burung dicabut ekor nanti kebetinannya kurang rapi. Tapi kalau misalnya di sini ada pian-pian yang dicabut ekor karena memang jalurnya udah tepat betina, rapi betina, tetap rapi betina. Itu nggak berpengaruh untuk rapi betina. Dan untuk perawatan merpati di kandang ternak sendiri ini untuk kasih pakannya itu berapa hari sekali Mas? Kasih pakan itu sehari 2 kali Mas. Sehari 2 kali. Ya. Dan untuk pakannya itu yang dikasih apa aja Mas? Kalau kita kasih itu jagung biasa. Nah, cuman kalau misalnya untuk yang babu yang lagi ada lolohnya, itu biasanya kita kasih tambahan pakan. Pakannya itu apa Mas? Kita kasih tambahan pur biasanya 594 biar tulangannya lebih kuat. Oke. Setiap pagi berarti sama sore berarti? Pagi sama sore. Itu jadi kalau misalnya untuk babu yang lagi ngeloloh itu kita kasih tambahan pur 594. Oke, dan ini saya mau nanya nih, di sini ada ownernya nih, Mas Ari nih. Ini untuk apa namanya, ini burung kan banyak banget di sini Mas ya. Mas, untuk pakan sendiri kira-kira satu harinya ini ngabisin berapa kilo nih Mas? Kurang tahu saya, pokoknya habis kita jok lagi ya. Habis kita jok, oke. Ya sekitar 6 kilo 7 kilo lah Mas. Satu hari. Oke, untuk apa namanya, untuk burung ini kisaran mungkin ada berapa ekor Mas? Kalau babu sendiri kemarin sempat 70 pasang Mas. 70 pasang? Berhubung banyak yang mati. Mungkin sekarang tinggal 50 lebih lah pasang. Tinggal 50 pasang ya? Oke, untuk total ini dari player, bahan, dan babuan, ini berapa kilo kira-kira ini Mas? Kalau player sendiri 1 kilo lebih lah Mas. Untuk player satu hari harinya? Itulah 1 kilo. Sama pajekan, sama kandang pijikan kita kan ada sendiri lagi di sana yang buat penjodohan, tahap penjodohan ya. Ada sendiri. Kalau ini kan masih piyik baru terbang, sampai 25 nanti udah bandol, baru kita pindahin ke kandang penjodohan. Oke, dan di sini Mas saya melihat nih ada apa namanya? Ada tumbuhan nih, ada daun pepaya sama daun pisang nih Mas. Ini fungsinya buat apa nih Mas? Untuk ini aja lah, orang juga kan perlu namanya jojoan ya, burung juga kan biasanya kalau kita umbar biasanya kan dia makan rumput-rumput juga. Burung ini kita bekap nggak keluar kandang, jadi kita perlu kasih tumbuh-tumbuhan seperti daun pisang,
daun pepaya biar sehat lah Mas. Oke, itu termasuknya tips juga itu Mas ya, yang burungnya emang nggak keluar dari kandang. Juga bagus juga loh Mas itu pepaya, daun pepaya kan pahit. Oh, ini saya lihat juga rata-rata habis ya Mas ya. Habis, Nih. pokoknya habis Mas. Ini Jangan boleh lupa dicoba kita nih. mandiin. Seminggu sekali kita mandiin air antisep. Jadi disemprot juga iya, kita mandiin air antisep iya, kadang air backlin, campuran backlin sama ada ramuan lain lah Mas kita kasih juga buat biar sehat. Oke, ini merpati yang udah dipesan sama orang ada nggak nih Mas? Sebagian ada Mas, Evan, Panamera ini juga udah dipesan orang. Ini yang ini pesanan siapa nih Mas? Ini pesanan orang Pringsewu ini Mas. Orang Pringsewu. Ini sampel pertama Panamera ketemu anak Evan ini Mas. Anak Evan. Yang baru ini, silangan baru. Oke, nih. Terus ada mana lagi Mas? Ini yang baru lagi nih, ini Evan ketemu anak dinasti Mas. Evan ketemu anak dinasti. Buat gambir-gambir juga. Gabir. Ini baru sampel Wih, pertama. jembros ya Mas ya? Satu jembros kayak bapaknya, satu enggak. Sampel pertama ini Mas. Ini bisa gedenya bisa bareng ya Mas ya? Bareng, Maksudnya Mas. Untuk besarnya tuh rata. Rata. satu. Soalnya kita kasih, jangan lupa sampai habis purnya. Pokoknya kita kasih terus Mas. Purnya itu pagi sama sore ya Mas ya? Pagi sama sore. Pokoknya jangan sampai telat pur yang buat ngelolo sendiri. Biar besarnya sama. Biasanya kan kalau purnya kurang apa pasti ada yang kalah. Kalah salah satu ya Mas ya? Ini untuk merpatinya banyak banget. Buat teman-teman jangan khawatir kehabisan stok lah ya Mas ya. Mudah-mudahan nanti sebulan 2 bulan udah mulai kita panen. Dan untuk merpati yang sekiranya sakit nih Mas, ini saya lihat di situ ada merpati yang ini Mas, apa namanya? Kayak sakit itu Mas ya? Itu sakit tua itu Mas. Oh sakit tua, itu usianya berapa itu Mas? Itu udah lama, itu babuan lama Mas. Mau saya buang kasihan juga. Oh, udah apa namanya berjasa ya di Iya. kandang sini. Berarti itu ya termasuknya bukan sakit karena mungkin tua ya Mas ya? Tua itu udah nggak bisa terbang. Kalau untuk merpati yang sakit sendiri, ini perawatannya seperti apa di sini Mas? Kalau sakit kita biasanya kita sendiriin Mas. Kita dipisah? pindah kandang box, kita sembuhin dulu. Kalau emang masih sakit-sakitan, terpaksa kita potong. Terpaksa dipotong ya? Tapi Udah. juga nanti kalau besar pasti ngaruh di kinerja fisiknya kurang bagus. Oke, dan Mas Pras nih Mas Pras, ini Mas Pras. Untuk apa namanya mungkin bisa berbagi tips nih untuk Mas Pras sendiri ini pernah nyembuhin atau pernah ngobatin merpati yang sakit apa dan hasilnya sembuh Mas? Telo. Oke, dan mungkin untuk pengobatannya, cara pengobatannya seperti apa Mas? Itu kita kasih cacing aja sih Mas. Cacing apa itu Mas? Cacing apa? Cacing kalung itu. Cacing kalung. Iya itu rutin kita kasih. Oke. Nah, ini pertanyaannya dalam kondisi mateng atau digoreng atau mentah gitu Mas? Mentah kita cuci doang, kita cuci, tapi langsung kita potong. Dalamannya dibuang tapi ya? Nggak usah, langsung dipotong. Habis dipotong. Kan kita ambil, kita cuci, habis itu potong. Sebesar apa Mas? Sebesar secukupnya aja sih, Mas. Secukupnya aja. Iya, secukupnya kira-kira udah cukup ya. Oke, mungkin panjang sekitar 1 cm ya Mas ya? Kisaran Kira-kira lah. Kira-kira. Itu pemberiannya? Itu rutin Mas sampai Satu harinya berapa kali satu Mas? hari biasanya 2 kali pagi Satu sore. hari 2 kali Itu pagi sore. Kita kasih rutin sampai biasanya nanti ada perubahan. Tapi perubahannya kan nggak langsung drastis, itu nanti perubahannya bertahap. Tapi yang jelas udah ada yang sembuh ya Mas ya dengan cara pengobatan seperti itu ya? Sembuh sampai udah bisa ditarik lagi. Oke, nih tips yang sangat berharga juga ini. Kadang kan rata-rata bingung juga nih Mas kalau burung merpati telo. Kalau susah nyari cacing kalungnya Mas, itu kan di apotek ada yang emang khusus pil yang cacing itu bisa itu harganya kurang lebih 25.000 kayaknya itu. Berarti pil yang obat khusus cacing. ada Cacing kalung. cacing kalungnya itu ya. Bisa itu. Oke, terus apa lagi Mas? Mungkin ada yang lain? Kembung atau seperti apa? Kembung itu pernah. Kalau kembung terus habis itu nggak turun teli. Nggak turun teli. Cuman kalau misalnya nggak turun teli, itu kita minumin Yakul biasanya. Yang mana itu? Yang nggak turun teli? Itu Jadi, diminumin Yakul. kita minumin Yakul kan kita beli Yakul itu di botol. Nah nanti kita sepet sekitar setengah kurang sedikit lah. Nah nanti apa kita angetin ke
matahari burungnya itu kita jemur. Nah nanti habis nggak turun teling biasanya kalau nanti udah kita jemur habis kita minum yakil itu burung itu muntah mas. Dan untuk pakannya itu gimana mas? Habis muntah itu nanti kita makaninnya dari makan yang lembut dulu. Misal makan pur dulu. Nah nanti makan pur itu kita tes turun apa enggak. Misalnya nanti apa masih belum turun nanti kita yakul lagi. Tapi nanti biasanya kalau udah diyakul sekali kan kotorannya udah pada hilang semua yang di teli itu. Nanti kita kasih pur itu besoknya udah habis nanti kita kasih pur lagi. Nanti udah kelihatan badannya udah lebih ngisi kita kasih jagung. Mulai kita kasih jagung. Ini tips yang mungkin banyak yang baru dengar juga nih mas, dengan Yakul bisa menyembuhkan ya merpati yang tidak turun teli tadi ya. Oke, ada kan penyembuhannya ada yang digurah. Nah, ini baru lagi nih. Takut mas kalau digurah pasti burung itu kalau nggak tahan bisingnya pasti telo mas. Oke. Biasanya. Ya pasti sakit malah takutnya kayak gitu. Mendingan kita kasih Yakul aja. Oke. Mungkin untuk di kandang piiknya ini cukup ya mas ya? Ada lagi kira-kira? Cukup ya? Cukup. Ini buku teman-teman. Mungkin saya ucapkan nih terima kasih banyak nih buat Mas Pras dan juga Mas Ari selaku ownernya. Ini saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah berbagi. Mungkin untuk videonya cukup sampai di sini. Buat teman-teman yang sekiranya minat langsung saja ke kandang ya Mas ya? Atau hubungi ownernya. Lokasinya ada di mana Mas? Sekali lagi Mas? Ada di Totokarto, Desa Totokarto, Kecamatan Nadiluwi, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Sekawan 04. Gas terus. Ulang yuk, channel Sekawan 04. Gas terus.